Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Baik, saya wasallam. mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan waktu, diberi kesempatan untuk bangun, diberi kesempatan untuk hidup, dan yang penting kita masih diberi kesempatan untuk masih tetap beriman, yaitu bersyukur dan mensyukuri keimanan dengan salah satunya adalah bertalabul ilmu. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, eh, Ustadz Rifai masih berkenan untuk punya waktu dan bisa hadir di hadapan kita untuk memberi tausiahnya, memberikan ilmunya kepada kita semua, dan beliau merupakan eh, penasihat majelis kita ya, sehingga eh, ilmunya tentu saja akan selalu kita eh, harapkan dalam memperkuat keislaman maupun keimanan kita. Pada pagi hari ini merupakan materi yang episode yang ke-273. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kajian kita mulai, seperti biasa, akan kita dengar dulu tilawah beserta artinya oleh rekan kita, Bapak Udin, dan akan membacakan surat Jumu'ah ayat 1 sampai ke 5. Monggo Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Wallahi ba'atsa fil rasulan minhum yadlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya bihim wa huwal azizul hakim. Dan fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bisa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Sadaqallahul adzim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maha benar segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tulan, Mbak. Oh ya, ya. Ya, syukur alhamdulillah. Tadi tilawah dan sari tilawah sudah disampaikan. Selanjutnya adalah kajian subuh online yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rifai ya. Monggo Iya. kami silakan Bapak Ustadz Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi lam yattakhidz sahibatan wala walada. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bil haqqi basyiran wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan peserta KSU kajian suku online yang saya yakin semuanya dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita ditakdirkan untuk menambah ilmu, meningkatkan iman, meningkatkan amal. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai isyarat, pertanda, warning bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita, kesilapan kita dimaghfirah atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, kajian yang kita kaji pada kesempatan ini yaitu Al-Hakim, sifat Allah Asmaul Husna yang ke-43 ini adalah merupakan, merupakan sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini akan menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah di dalam mengelola makhluk-makhluknya.
Sehingga jangankan manusia, malaikat pun kadang-kadang malaikat pun itu pernah ya, pernah suudon, buruk sangka kepada Allah karena penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang akan dijadikan khalifah fil ardi. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah menciptakan Adam untuk jadikan khalifah. Khalifah ini artinya adalah wakil Allah di muka bumi. Nah, para malaikat protes, ataj'alu, apakah Engkau akan menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Nah, terus akhirnya oleh Allah malaikat ini dites. Setelah Nabi Adam diberikan pengetahuan menyebutkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Benda ini namanya ini, benda ini namanya ini. Akhirnya para malaikat yang tidak diberi ilmu disuruh menyebutkan. Nah, disuruh menyebutkan karena tidak diberi ilmu, ya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Akhirnya malaikat menjawab qalu. Mereka, para malaikat berkata, Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu lana bagi kami ya Allah, illa ma'alam tanah, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, ini seperti itulah pada kesempatan ini ending akhir daripada materi yang kita kaji ini, ya kita harapkan sifat-sifat Allah ini walaupun tidak sepenuhnya bisa kita tiru, tapi ya nanti ya kita teladani, tidak sebatas kemampuan kita, sebatas la yukallifullahu nafsan illa usaha, sebatas Allah tidak memberikan beban hamba-hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Lanjut slide yang kedua. Di dalam saya cari di Google itu gak ketemu Al-Hakim ini. Di Google gak ketemu. Tapi dalam buku Aqidatul Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Said Sadiq, terjemahan itu kami dapatkan hadis. Ya, ini yang saya screenshot ini. Nah, Al-Hakim ini di sana termasuk Asmaul Husna yang ke-43. Saya cari di terjemahan tafsir terjemahan, Al-Hakim ini memiliki arti yang maha bijaksana. Nah, yang maha bijaksana. Sepengetahuan saya, kalau menurut kamus bahasa Arab, Al-Hakim ini dari kata hakamayah kamu hukman. Artinya hakimun itu ya, yang menetapkan, yang menghukumi ya. Tapi kita ikuti saja terjemahan yang sudah tersebar di buku-buku yang ada di Indonesia. Al-Hakim ini memiliki makna yang maha bijaksana. Lanjut. Nah, terus di dalam buku ya, di dalam buku atau kitab yang namanya Kamus Al-Quran, Al-Mujamul Fihris Al-Fadul Quranul Karim. Ini kamus ini, kalau rekan-rekan sekalian yang saya juga punya keinginan, punya obsesi bahwa di Zoom ini kita
mempelajari bahasa Arab anu saja, bahasa Arab yang tidak harus bisa baca kitab kuning, tetapi minimal bisa minimal bisa membuka kamus ya. Soalnya bahasa Arab ini begini, kita kata-kata Mahmud itu tidak akan ketemu di dalam kamus bahasa Arab manapun kata Mahmud itu. Mahmud ini kita harus mencarinya dikembalikan kepada fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau. Dari kata hamidah yahmadu wa mahmadan wa hamidun wa dzaka mahmudun. Kata Mahmud ini baru ketemu setelah melalui proses 5. Hamidah yahmadu hamdan wa mahmadan wa hamidun wa dzaka mahmudun sebagai isim maf'ul, kata kerja, kata isim maf'ul itu kata benda yang kedudukannya sebagai objek. Nah, hamidah itu telah memuji. Nah, mahmudun itu orang yang dipuji. Nah, ini di dalam kamus manapun kata Mahmud nggak ketemu, harus tahu dari kata hamidahnya. Hamidah ini nanti barangkali kalau ada kesempatan kita belajar bahasa Arab dasar saja, ya mungkin 1 kali 2 kali pertemuan sudah selesai. Ya, yang penting bisa membuka kamus. Seperti ini, Mu'jam ini seluruh kata-kata Al-Quran itu, seluruh kata-kata di dalam Al-Quran itu ada semua di dalam kamus ini. Di dalam kamus ini, di dalam kitab Mu'jam ini. Seperti Al-Hakim ya. Nah, ini Al-Hakim ini berapa jumlahnya, terletak di ayat apa saja, itu ditulis dalam buku ini. Buku ini harganya murah sekali, cuma 11.000. Tebalnya sekitar 500 halaman. 570 halaman. Nah, ketika Profesor Dr. Resihab itu cerita, jumlahnya malaikat itu ada 75 sama dengan jumlahnya kata-kata iblis. Kata-kata malaikat itu di dalam Al-Quran itu jumlahnya 75 sama-sama dengan kata iblis. Ya, lihat di buku ini. Nah, jumlahnya awal berapa? 999 itu terletak di ayat apa saja, di buku ini ada semua. Nah, ini kita nggak perlu menguasai bahasa Arab sampai membaca kitab kuning ya, untuk bisa membaca buku ini cukup belajar bahasa Arab dasar saja, yaitu sorok secara ilmu sorok, perubahan kata dan nahwu sedikit-sedikit. Itu insya Allah kita akan menambah hasanah wawasan kepada agama kita. Nah, ini di dalam Al-Quran kata Al-Hakim ini jumlahnya 81 buah, dan itu terletak di mana saja, dijelaskan di dalam kitab Mu'jam namanya, Mu'jamun Al-Fadil Quranil Karim, yang ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini ternyata setelah saya ketemukan beberapa versi, buku ini ditulis oleh seorang orientalis bangsa Perancis. Orientalis bahasa Perancis. Buku ini ada 2 buku. Nah, saya beli waktu itu, saya tugas di Ambon itu, buku ini harganya cuma 11.000. 11.000. Nah, kalau buku ini sekarang, kalau mau cari buku ini, itu di toko Bayakub di Embong Arab itu, di depannya rumah makan Kairo ini mungkin harganya ya nggak mahal-mahal betul. Ini sekedar untuk menambah wawasan kita bahwa ada buku yang memuat seluruh kata-kata di dalam Al-Quran itu, Al-Hakim, Allah, Al-Karim, itu berapa jumlahnya, terletak di ayat apa, itu ada di buku ini semua. Dan buku ini ternyata tulisannya orang orientalis bangsa Perancis, terus diterjemahkan, diarahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.
Lanjut, Pak Hendri. Nah, ini kita masuk Al-Hakim yang maha bijaksana di dalam penciptaan alam semesta ini tepat dalam segala tindakan seimbang. Saya berikan gambaran buah semangka dengan pohon beringin ini maksudnya untuk memberikan analogi atau kias. Menurut akal pikiran kita barangkali ya, atau anak kecil, mestinya Allah itu membuat pohon semangka itu pohonnya sebesar pohon beringin karena buahnya besar. Nah kok kenyataannya, faktanya Allah itu membuat pohon semangka itu kecil dan pohonnya besar sehingga tidak bisa mengangkat, tidak bisa mendukung dengan pohon yang kecil itu, sehingga pohon semangka ini harus ya bergelimpangan, ya, harus di tanah seperti itu. Menurut pikiran kita, mestinya pohon semangka itu besarnya harus sebesar pohon beringin, pohonnya besar, buahnya besar. Tapi kenyataannya kan pohon beringin itu pohonnya besar, buahnya kecil-kecil. Nah ini. Tapi setelah kita kaji, kita pikirkan, bijaksananya Allah itu luar biasa. Dalam penciptaannya itu senantiasa memberikan manfaat bagi makhluknya. Umpamanya ya, kita, kalau kita pikiran kita, umpamanya buah semangka ini kita pindahkan ke pohon beringin. Waduh, itu bukan banyak manfaat, tapi juga akan banyak mafsadanya atau kerusakannya. Pohon beringin yang luar biasa seperti di depannya Masjid Jamek Malang itu umpamanya pohon buahnya itu sebesar buah semangka, tidak ada satupun orang yang berani berteduh, tiup di situ, tidak ada yang berani, karena akapnya jatuhan. Tapi dengan kebijaksanaan Allah, pohon beringin yang besar itu buahnya kecil-kecil, sehingga mobil kita juga bisa berteduh di bawah pohon beringin. Umpamanya pohon beringin itu buahnya seperti sebesar pohon semangka, buah semangka, maka kita nggak berani parkir mobil kita di bawah pohon beringin, bisa pecah. Itu teman saya punya mobil Outlander, punya mobil Outlander, baru beli ya 360 juta. Itu parkir di bawah pohon mangga mana lagi? Itu pohon mangga yang buahnya yang nggak seberapa besar itu jatuh mengenai kacanya mobil Outlander, itu pecah itu. Nah, umpamanya sekarang kita berteduh di pohon beringin yang buahnya sebesar pohon buah semangka, maka kalau itu jatuh, jangankan mobil Outlander, truk pun bonyok itu ya, truk pun bonyok itu. Nah inilah Al-Hakim. Jadi hukum yang ditetapkan oleh Allah itu yang maha bijaksana itu di dalam Al-Quran itu oleh Allah ditetapkan secara bertahap, kondisioner. Nah, kondisioner. Misalnya hukum zina. Hukum zina itu setelah dilaksanakan hukum sholat, ya. Perintah sholat itu oleh Allah ditetapkan kepada umat Islam pada waktu itu setelah berjalan 21 tahun. Nah, maaf, setelah berjalan 11 tahun, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj 27 Rajab tahun 621, 1 tahun sebelum hijrah. Tidak pada waktu umat Islam itu masuk, turun ajaran Islam terus sholat, tidak, ditunggu dulu, dimantapkan dulu imannya, dites dulu kesetiaannya kepada Rasulullah, sampai akhirnya bijak hijrah dan sebagainya. Baru 1 tahun sebelum hijrah
diperintahkan menjalankan sholat 5 waktu. Demikian juga larangan zina, larangan minum keras itu ditetapkan setelah 2 tahun umat Islam menjalankan sholat bertahap. Setelah imannya mantap, perilakunya baik, itu baru ditetapkan hukum-hukum yang sifatnya perintah maupun larangan. Para sahabat juga sering mengungkapkan, sekiranya pertama kali Islam itu datang, terus dilarang minuman keras, dilarang zina, dilarang larangan itu, maka tidak ada yang tertarik dengan ajaran Islam. Maka dilakukan hukumnya ditetapkan secara bertahap dan kondisional. Itu sangat manfaat. Nah, contoh lagi, pada tahun 15 Hijrah, saat Khalifah yang kedua Umar bin Khattab memerintah, pada waktu itu umat Islam di Mekah, Madinah, dataran Hijaz itu terjadi musim paceklik. Nah, ternyata tidak hanya di Mekah, Madinah, tapi di seluruh provinsi, termasuk Baghdad, Basra, Mesir, itu terjadi paceklik musim, yaitu kelaparan. Pada waktu itu Umar bin Khattab menulis surat ke seluruh provinsi, ke Baghdad, ke Mesir, menulis surat semuanya untuk dilarang menjalankan hukuman potong tangan bagi para pencuri. Salah satunya dikirim kepada Gubernur Basra, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Setelah diterima, Abu Musa al-Asy'ari itu menjawab surat khalifah yang tidak bertanggal, yang tidak bertahun, sudah kami terima dan sudah kami pahami maksudnya. Nah, peristiwa inilah diabadikan karena ada kritikan dari Gubernur Basra bahwa surat Abu Musa al-Asy'ari, bahwa surat khalifah sudah kami terima, surat khalifah yang tidak bertanggal dan bertahun sudah kami terima dan sudah kami pahami maksudnya. Nah, disitulah Umar bin Khattab sadar bahwa umat Islam yang sudah berusia cukup panjang ini belum memiliki kalender. Maka tahun 15 Hijrah ditetapkanlah kalender Islam yang diawali dengan hijrah. Nah, larangan surat tersebut memuat larangan hukum potong tangan bagi para pencuri. Dikhawatirkan pada waktu itu orang mencuri bukan karena sifat suka mencuri atau kleptomani, tetapi mungkin kelaparan. Nah, dan sulitnya kehidupan. Maka tidak boleh diterapkan hukum potong tangan. Inilah hukum Islam yang diterapkan, diikuti oleh para khalifah. Allah juga menetapkan hukumnya itu adalah ditetapkan secara bertahap dan kondisional, dan ini diikuti oleh para khalifah. Kalau situasinya seperti ini nggak boleh potong tangan. Harus orang melanggar itu tidak semuanya orang itu jahat, barangkali ada faktor-faktor keterpaksaan. Maka di situ tidak boleh ditetapkan para pencuri itu harus dipotong tangan. Nah, itu dijalankan Khalifah Umar selama 2 tahun dan diikuti seluruh profesi-profesi yang ada pada waktu itu. Nah, inilah hukum Islam diterapkan secara kondisional. Lanjut. Berikutnya, hukum Islam hukum Islam tidak memberi. Nah, ini lanjut slide ke berikutnya. Hukum Islam yang ketiga
sebagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah itu dilaksanakan secara bertahap dan kondisioner. Kondisioner artinya berdasarkan kemampuan umat itu. Kondisinya sudah sampai sebagaimana. Terus yang slide yang berikutnya, yang keempat, Bentar, Pak Ustadz. hukum Islam yang keempat, Yes, Ustadz. ya, Ada tidak masalah. membebani kecuali sebatas kemampuannya. Tidak membebani kecuali sebatas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang keempat, tidak membebani kecuali sebatas kemampuannya. Nah, jadi Allah itu, walaupun Allah itu maha kuasa, maha perkasa, tetapi tidak semena-mena otoriternya seperti itu. Nah, tadi hukum Islam itu ditetapkan, misalnya sholat. Nah, sholat memang wajib, fardu ain, tetapi dalam situasi sakit, misalnya disabilitas, kakinya cacat, ya, seperti itu, laksanakanlah sesuai dengan kemampuannya. Sakit boleh duduk, boleh tidur. Nah, di tempat saya kan sholat di belakang rumah itu jamaahnya ada yang usia 86 tahun, ada yang disabilitas. Akhirnya kita siapkan kursi, ya, sholat sambil duduk nggak apa-apa. Nah, di situ. Nah, ini memang demikian ajaran Islam itu. Nah, yang kelima, ampunan Allah mendahului murkanya. Ampunan Allah mendahului murkanya. Jadi kalau kita lihat kesehariannya itu orang-orang itu yang tidak sholat, yang itu kan ditunggu, misalnya ditunggu oleh Allah kapan sadarnya. Nah, kita yang kadang-kadang kita ini sebagai pengurus masjid, pengurus musola itu gak sabar, ya apa sih, rumahnya itu dekat mepet tembok musola kok gak metu. Tapi juga oleh Allah dikasih rezeki yang berlimpah-limpah. Nah, ini artinya ampunan Allah itu mendahului murkanya. Nah, kita bagaimana? Ya, kita menyesuaikan Allah. Nah, sudah mungkin barangkali ya orang itu belum dapat mauna, belum dapat petunjuk, belum dapat taufik. Petunjuk sudah dapat karena dia masuk Islam, itu dapat hidayah. Tapi kemampuan untuk menjalankan Islam itu namanya taufik. Kemampuan untuk menjalankan Islam itu namanya taufik. Nah, orang itu dapat hidayah sudah, tapi belum dapat taufik. Nah, alhamdulillah, wasyukurillah, kita ini termasuk orang yang sudah mendapat hidayah dan mendapat taufik. Buktinya apa? Buktinya bisa nambah-nambah ibadah, nambah ilmu seperti ini. Ini bukan hal yang remeh-temeh, bukan hal yang kecil, karena satu man ta'alama baban minal ilmi, man ta'alama baban minal, barang siapa yang belajar satu bab ilmu pengetahuan, ilmu agama ini, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah, kita pagi-pagi seperti ini nambah amal. Itu yang kita bawa nanti ketika wafat. Ketika amal baik kita itu lebih banyak daripada kejahatan kita, maksiat kita, yakin sudah. Malaikat mungkar nakir tidak akan nanya kita. Artinya apa? Langsung kita mendapatkan nikmat kubur. Dasarnya apa? Dasarnya surat At-Taghabun. Saya bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan, barang siapa beriman dan beramal soleh, maka iman dan amal soleh ini yukaffir anhu sayyi'atihi, menutupi
menghapus kejelek-kejelekannya, yukafiru an sayyi'ati. Nah, kalau sudah kejelekannya itu dihapus oleh amal-amal baik kita, maka oleh Allah wa yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, maka dia dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya di dalam surga itu. Walaupun ibadahnya cuma 70 tahun, walaupun ibadahnya cuma 60 tahun, tapi dia dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Wa yukafiru anhu sayyi'ati wa yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul adzim, masuk surga selama-lamanya. Dan yang demikian ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Selanjutnya, semua hukum dijelaskan manfaat bagi yang mengerjakan dan ancaman bagi yang tidak patuh. Jadi, selain Allah itu memberikan suatu kewajiban-kewajiban dan kewajiban menjalankan dan kewajiban meninggalkan sesuatu yang dilarangnya. Itu tujuannya adalah supaya manusia ini masuk surga seluruhnya. Tujuannya kewajiban-kewajiban, larangan-larangan itu supaya manusia itu masuk surga seluruhnya. Nah, kita ini bersyukur ya. Kita ini bersyukur. Syukurnya bagaimana? Kalau kita merenung-renung ya, Muslim dan kafir itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Di dalam surat At-Taghabun ayat 2, itu Allah benar-benar tegas sekali. Allah benar-benar tegas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kamu sekalian. Faminkum kafirun wa minkum mu'min, dan di antara kamu sekalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah adalah Zat yang Maha mengetahui. Jadi kita jadi mukmin ini sudah bersyukur karena ada yang diciptakan oleh Allah jadi orang kafir. Nah, kalau sudah begitu kan ya sudah tidak bisa nolak ya, tidak bisa nolak. Nah, di dalam surat As-Sajdah, dalam surat As-Sajdah ayat 13 itu ya. Di dalam surat As-Sajdah ayat 13, surat As-Sajdah sendiri itu surat yang ke-32. Itu dijelaskan oleh Allah bahwa Allah itu bisa memukminkan kita semua, bahwa Allah itu bisa mengislamkan kita semua. Tapi Allah sudah menciptakan neraka jahanam, dan neraka jahanam ini harus ada isinya. Nah, ini kan ngeri ya, ngeri. Siapa yang ditentukan oleh Allah sebagai masuk neraka jahanam? Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaya walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kami bisa, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaya, kami bisa memberi hidayah seluruh manusia. Diberi hidayah Allah seluruhnya masuk Islam, mukmin, beriman semua bisa. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi kami sudah menetapkan, sudah menciptakan neraka jahanam, dan neraka jahanam itu harus ada isinya dari jin dan manusia. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Dan neraka jahanam itu harus ada isinya. Siapa isinya? Oh, yaitu manusia dan para jin. Nah, ini. Nah, isinya neraka jahanam ini itu Allah yang menentukan. Nah, itu waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kamu sekalian. Ada yang beriman, ada yang muslim, ada yang mukmin. Nah, di sini kita nih dengan kondisi saat ini banyak bersyukur karena kita telah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Lanjut Pak Edi. Jadi
Nah, ini perintah dan larangan agar manusia masuk surga semuanya. Iya, Allah memerintahkan sholat, memerintahkan bayar zakat, memerintahkan haji, memerintahkan puasa, sodako. Itu jelas-jelas bahwa perintah Allah itu bisa dilaksanakan oleh manusia. Perintah sholat. Tubuh kita ini didesain oleh Allah bisa untuk sholat, bisa untuk sujud, bisa untuk ruku. Coba itu, kambing, kucing, ya, sapi, itu tidak diperintahkan oleh Allah sholat. Tidak, karena memang tubuhnya didesain oleh Allah bukan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nggak bisa ruku itu. Sapi nggak bisa ruku. Bagaimana ruku? Kakinya 4. Tidak bisa sujud. Demikian pula. Lah ular juga demikian. Ular tidak punya kaki. Ular bisa puasa. Ular bisa puasa berbulan-bulan. Tapi nggak bisa sholat ya dari situ. Nggak bisa yang lain-lain. Jadi larangan terus perintah Allah untuk ikhlas, untuk jujur itu bisa dilaksanakan. Jadi artinya Allah memerintahkan sesuatu itu pasti bisa dilaksanakan. Demikian juga ketika Allah melarang minuman keras, melarang zina, melarang mencuri, itu bisa dilaksanakan oleh manusia. Dan ketika manusia melaksanakan perintah Allah dengan yang sebaik-baiknya, meninggalkan larangan-larangan, dipastikan manusia itu masuk surga semuanya, dipastikan masuk surga. Nah, ini artinya masuk surga dan neraka ini saat ini itu adalah pilihan, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Nah, tapi ke belakangnya ayat tadi huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kamu sekalian, ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, posisi kita saat ini diciptakan oleh Allah dalam posisi mukmin, ini adalah bersyukur, dan teman-teman kita dalam posisi yang tidak mukmin, masya Allah. Saya tidak bisa artinya itu merasakan bagaimana susahnya dia tidak bisa menerima Al-Quran, tidak bisa menerima Allah sebagai Tuhannya, tidak bisa menerima Rasulullah SAW sebagai nabinya. Itu kan susah sekali. Padahal Al-Quran itu sedemikian dasarnya, Rasulullah sedemikian baiknya, dan Allah demikian bijaksananya. Tapi orang-orang kafir, non-muslim, tidak bisa menerimanya itu semua. Lanjut, Andri. Nah, lanjut. Sekarang kita mencoba untuk mengimplementasikan, mengeterapkan, menyontoh sifat Allah yang maha bijaksana ini dalam kehidupan kita keseharian. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah teman-teman, di tengah masyarakat. Dan masyarakat kita tidak semuanya berkecukupan, tidak semuanya baik. Ada yang mengkhianati kita, ya. Ada yang mengkhianati kita. Saya sebagai atasan pernah jadi atasan di kantor-kantor ya. Tidak semuanya anak-anak buah itu baik. Ada yang minggat. Waktu saya tugas di Ambon itu, saya punya anak buah, kakaknya sersan kepala. Itu di sesi 2 tahun. Dan kurang ajarnya. Bahwa istrinya orang 2 tahun itu. Akhirnya saya jadikan DPO, yaitu daftar pencarian orang salah orang kepong. Nah, ya sedih juga punya anak buah seperti itu. Belum pernah dapat informasi, saya dapat anak buah pinggan, belum pernah masuk ke kantor saya, sudah disersi.
sama 2 tahun. Nah, menurut hukum tentara, jangan ke 2 tahun, 1 bulan saja sudah boleh dipecat. Nah, di situ, nah kondisi-kondisi seperti itu memang harus kita teliti, kita kumpulkan data seobjektif mungkin, seobjektif mungkin supaya putusan yang kita putuskan itu tidak mendolimi orang lain. Nah, tidak mendolimi orang lain. Tidak mendolimi. Nah, ini kita panggil ya, kita panggil orang yang bersalah tersebut, kita panggil, kita cari datanya. Nah, buat saya juga begitu itu. Loh, kamu disersi 2 tahun terus membawa lari istrinya orang itu pantas gak sebagai tentara? Ya dia katakan tidak pantas. Terus akhirnya kita BAP, akhirnya dibawa ke persidangan. Ya, persidangan yaitu pengadilan militer. Nah, di situ ada auditor, ada hakim dan sebagainya. Akhirnya dipecat dia. Nah, saat dipecat itu dia bunuh diri. Sersan kepalanya dihantamkan dia ke sudutnya meja yang runcing gitu. Wah, saya akhirnya berpikir loh, kan sesuai hukum yang kita terapkan sesuai dengan hukum belum tentu itu juga manfaat terjadi. Bunuh diri tapi nggak mati. Ketika bunuh diri tidak mati, bawa ke rumah sakit. Nah, terus istrinya saya panggil. Nah, ini ketika hakim memutuskan bahwa memang sudah pantas dipecat, tapi tidak sedemikian mudah. Istrinya saya panggil. Ketika tentara itu dipecat, kan sekaligus istrinya itu kan berhenti sebagai persid ya, sebagai persid. Dan ketika suaminya dipecat kan otomatis kan nggak punya gaji, nggak punya bayaran. Sedangkan anaknya 5, akhirnya sibuk. Saya panggil ibu, kalau setelah suaminya dipecat, ibu bisa usaha apa? Oh Pak, saya bisa usaha jual bawang, jual kentang di pasar tradisional. Akhirnya si ibu ini mau pinjam 55.000. Kejadiannya ini tahun 94. Pinjam duit 55.000. 55.000 kan kecil sekali, tetapi pas kami beri 150.000, terus setiap minggu saya kontrol usahanya itu jualan bawang, jualan kentang untuk menghidupi 5 orang anak. Ternyata Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Usahanya itu walaupun kecil ya, tapi bisa pamit ya, bisa mencukupi untuk menghidupi 5 orang anak itu. Nah, ini artinya kita memutuskan sesuatu itu mungkin secara hukum, konvensi hukum militer dan sebagainya itu betul, tapi dampaknya ini harus kita pikirkan sehingga supaya keputusan yang kita putuskan tadi tidak memberikan efek yang mendolimi orang lain. Ini mencontoh sikap Allah seperti, dan putusan Allah itu kan tidak berdampak kepada pendoliman. Nah, ini kita tiru. Yang ketiga, mengedepankan husnuzon sebelum menghukum. Nah, ini penting mengedepankan husnuzon sebelum menghukum. Ya, seperti yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab dari khalifah. Hukum Allah, tekstual ayat, tekstual Allah itu wasarikul itu fakta UID. Mencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu potong tangannya kalau sudah yang dicuri itu mencapai 1 nisab. 1 nisab itu sekitar
yaitu 96,3 gram emas murni. Ya, kalau zaman sekarang mungkin senilai 200 juta ya. Itu dipotong tangan. Tapi pada waktu umat dipotong pemerintah kan kondisinya nggak seperti itu. Banyak orang kelaparan dan sebagainya. Barangkali pada waktu itu orang mencuri itu bukan karena kejahatan, tetapi karena keterpaksaan. Di situ umat bermotor menetapkan cabut, hapus dulu selama 2 tahun. Selama musim paceklik ini masih melanda umat Islam, jangan diterapkan hukum potong tangan. Nah ini mengedepankan husnuzon sebelum menghukum, karena nanti penyesalan. Yang ketiga, mengedepankan maaf daripada menghukum jika berkaitan dengan pribadi. Nah, pribadi, misalnya, mungkin teman-teman pernah mengalami juga, ada orang yang membawa surat dari rumah sakit, Pak saya besok mau operasi jantung saya, Pak perlu uang 5 juta. Nah, perlu uang 5 juta. Terus, nah, seperti itu karena memang pada waktu itu uang ada, saya panggil istri, gimana ini ada teman butuh uang 5 juta untuk operasi besok itu, gimana? Kata istri, istiqorohi dulu, Mak. Istiqorohi dulu. Saya istiqorohi memang bagus ya. Akhirnya kita pinjami uang. Kita pinjami uang itu 5 juta. Terus, ini kan pribadi kan? Ini pribadi. Ya sudah, walaupun akhirnya nggak tahu kabarnya apakah beliau ini orang ini masih hidup atau nggak tahu, kita jelas belum bayar, ya, saya jelas belum bayar. Ya sudah, karena ini menyangkut pribadi, sudahlah kita, ya uang itu kan juga nggak terlalu besar. Kita ikhlaskan. Ya, kalau menyangkut yang masalah pribadi, tapi kalau masalah organisasi, nah misalnya ada anak buah mencuri duit di kantor, ya kita tegakkan hukum yang berlaku di organisasi itu, di instansi itu. Nah, mungkin di BAP dan sebagainya, mungkin ditunda kenaikan pangkatnya dan sebagainya. Ini kalau berkaitan dengan bukan pribadi. Kalau masih pribadi sudahlah, kita maafkan saja, kita ikhlaskan saja. Toh, ya, di dalam hadis itu dijelaskan ketika seseorang itu berhutang, selama orang itu belum membayar, maka kita dihukumkan 1 hari itu bersedekah uang sebesar yang dipinjam teman kita itu. Kalau kita meminjamkan 1 juta, maka sebelum dibayar uang 1 juta itu, dia itu sedekah, kita seakan-akan sedekah 1 hari 1 juta. Bagaimana kalau 5 juta? Nah, ini yang seperti ini selama berkaitan dengan pribadi kita, sudahlah kita buka pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu. Nah, kalau dengan kantor nggak bisa, dengan kaitan instansi dan sebagainya, karena ini nanti akan menjadikan contoh dari yang lain. Wah, itu mencuri korupsi uang sekian, kok dibiarkan, yang lainnya niru nanti. Nah, ini ketika berkaitan dengan organisasi di luar diri kita, maka tindakan tegas tetap diperlukan supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih besar kemudaratannya, kesalahan. Lanjut yang keempat. Sifat al-hakim, kebijaksanaan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berusaha memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar tanpa membedakan perbedaan agama, suku maupun bangsa. Terus namanya sodako itu sodako saja. Yang sodako itu sodako saja. Terus kalau saya lihat muslim, non-muslim, dan kecuali kalau yang hal-hal yang seperti zakat dan sebagainya, ini kan ada peraturan 8 asnaf itu. Seperti itu. Tapi kalau selama sodako itu misalnya ini, saya waktu di Ambon itu saya nggak tahu, kedondong saya itu lebat sekali. Kalau panen itu 3 karung itu dapat itu.
3 karung yang 50 kiloan itu dapat ya. Nah, terus pohon pisang saya itu juga gitu, lebat sekali. Satu tandan itu rata-rata itu 25 sisir. Rata-rata 20. Dan sisirnya itu panjang-panjang. Panjang-panjang satu pisang itu panjangnya 20 cm. Ada yang 27 cm. Nah, ini kalau panen itu ya sudah, kiri kanan kan tidak semuanya muslim. Kita kasih semuanya. Kita kasih semuanya, kita bagi sudah. Nah, di situ dampaknya itu seperti orang lempar mangga. Dampaknya itu seperti orang melempar mangga. Mangga kita lempar dengan batu, yang jatuh adalah buah mangga yang manis. Nah, dampaknya apa? Saya pulang kantor itu halaman saya bersih semua. Siapa yang, padahal istri itu pulang kampung melahirkan. Istri pulang kampung melahirkan. Di rumah tinggal saya sendiri. Loh, halaman saya bersih, batu-batu ditata dan sebagainya. Terus garasi saya disapukan. Loh, siapa yang saya tanya? Ya orang-orang non-muslim. Nah, artinya apa? Kalau kita berbuat sesuatu yang manfaat pada lingkungan, itu dampaknya juga lingkungan memberikan balasan yang lebih baik lagi. Nah, jadi berusaha memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar tanpa membedakan perbedaan agama, suku, bangsa. Udah mau Cina, mau Arab, saudara saja, kalau saya dipikir-pikir. Ini salah satunya menjadi sifat al-hakim. Yang kelima, menebarkan rahmat dengan wujud amar ma'ruf nahi munkar. Di tengah masyarakat kita, tidak semuanya baik. Tetapi dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu masih harus perhitungan, harus berdasarkan kemampuan kita, kapasitas kita. Nah, kalau sementara manfaat amikum kalau selama kita hanya bisa ngomong saja, barang siapa melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Ya, dengan tangan, kalau punya kekuatan dengan tangan. Kalau nggak bisa, wa ilam yastati babilisan ini, apabila tidak mampu dengan mulutnya. Wa ilam yastati babi qalbihi, kalau dengan argumen nggak bisa, nggak mumpang, nggak punya ilmu, ya babi dengan hatinya saja. Tidak usah memaksakan diri di luar batas kemampuannya. Jadi sampaikan tentang berhasilnya suatu perjuangan itu adalah rahmat dari Allah. Selama kita berusaha untuk amal ma'ruf nahi munkar, jangan pikirkan hasilnya. Hasilnya itu dari Allah. Yang penting itu kita laksanakan dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi, karena apa? Kalau di situ ada suatu kemungkaran terus kita diam, itu pertanda kampung kita, tempat kita akan mendapat azab dari Allah. Tidak boleh kita itu berdiam diri dari suatu kemungkaran. Sampaikan, diingatkan dan sebagainya. Kalau kita biarkan, berarti kita ijma sukuti. Ijma sukuti itu diam kita itu sama dengan mensetujui kemaksiatan itu. Nah, kita datangi, kita ingatkan. Ada sholawatan. Ini kan saya kemarin ingatkan, ada sholawatan di kampung itu, ada sholawatan. Tapi sholawatan ini ketika adzan itu ada nisa, tetap saja pakai rebana itu. Ini nggak bisa ya. Berhentilah sebentar. Wong ketika saya kuliah di UIN zaman dulu itu, ketika dosen sedang ngajar, dosen agama ngajar, terus ada azan zuhur, itu berhenti kok. Nah, itu berhenti. Nah, ini sholawatan pakai rebana yang pakai soundboard gitu ya. Tak berhenti loh ya apa sih. Nah,
kita ingat. Katil pun ada pemainnya itu saya punya HP-nya, Mas, sampai ini dosa Mas, sama dosa. Ini adzan itu seperti sudah di mana-mana, adzan sampai masih jedak jeduk aja. Akhirnya ya, oh, saya Ustaz ngapunten, berhentikan, sholat dulu. Nanti salawatan dilanjutkan selesai Isya. Nah, harus seperti ini, nggak bisa kita diam. Biarkan saja dewe. Oh, lama, ya lama. Kita ingatkan, ada juga berhenti. Oh, masa seperti itu ada saja enggak terdengar. Lanjut dalam berikutnya. Nah, senantiasa yang keenam, senantiasa menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan menghindari kekerasan. Ini penting ini. Senantiasa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, akhirnya tidak emosi, tidak hindari kekerasan. Kekerasan nanti ujung-ujung akhir daripada kekerasan itu menimbulkan dendam. Kalau menimbulkan dendam, waduh bahaya itu. Seperti digambarkan dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin hasad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari apa? Kejelekan orang yang dengki. Wa min syarri hasidin hasad. Berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang dengki, yang menjalankan kedengkiannya. Kalau orang dengki tidur, gak apa-apa, aman. Kalau sudah menjalankan kedengkiannya, ini kita akan berbahaya. Supaya hal itu tidak terjadi, maka kita menyelesaikan masalah itu ya sudahlah, kita selesaikan pelan-pelan, jangan menghindari kekerasan dengan arti kuat-kuatan. Wah, jangan. Di tengah masyarakat tidak bisa seperti itu, Tadi selesaikan, jangan sampai ada yang tersakiti hatinya, jangan sampai. Udah kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, misalnya di situ ada kelompok orang yang main judi, ya kita datangilah kepada yang mengelola judi itu, datangi, kita minta maaf dan sebagainya. Nah, itu insya Allah lebih berhasil daripada kita unjuk kekuatan. Hasilnya kekuatan itu begini. Jadi, kok itu ada aktivitas perjudian, apa itu dan biliar dan sebagainya. Terus kita unjuk kekuatan apa? Kita kumpulkan jamaah masjid 2.000 orang, kita ultimatum. Ini juga bisa selesai, tetapi dampaknya itu orang itu menaruh dendam. Ini tidak mulus. Jadi kita cari yang paling aman dan tidak menimbulkan dendam di kemudian hari. Ya, yang ketujuh, senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Ini kalau bisa demikian, dampaknya akan positif sekali. Nah, kita lagi pengalaman di Ambon. Saya ceritain nanti pengalaman di Ambon. Nah, perumahan tentara itu kan empet-empetan. Perumahan tentara itu kan satu tembok begitu. Kadang-kadang kan anak buah itu lebih tua daripada kita. Kadang-kadang anak buah itu lebih tua daripada kita. Ya kakaknya masih saya tapi sudah tua, anaknya sudah besar-besar. Kalau nyetel tape itu, waduh, ya walaupun pada waktu belum ada sound horror, tapi tembok itu bergetar-getar. Kalau seperti itu kita ingatkan dengan pengat kita yang lebih tinggi, nggak bakal sadar, ya. Sadar. Nah, bagaimana mengingatkannya? Ya itu, akhirnya istri kan sering buat roti ya. Walaupun yang waktu itu kami belum punya mixer ya, mixer punya. Akhirnya
buat roti yang digeblok sendiri itu, dibanting sendiri, dibanting di lantai, blak blok blak blok ya. Jadi terus kita antar ke tetangga yang nyetel musik keras ini, kita antar anget-anget. Nah, besoknya itu musiknya sudah nggak keras lagi, nggak keras lagi. Bahkan ibunya itu, ibu Sesan ini nyapukan halaman saya, nyapukan halaman saya dan sebagainya. Nah, jadi untuk mengatasi problem-problem masyarakat itu sudah sabar dulu saja. Si keburukan-keburukan itu kita harus yang perbaikan. Insya Allah lebih menyelesaikan masalah daripada daripada dengan kekerasan, dengan wah ya itu kalau dampaknya itu hanya menimbulkan sakit hati, maka sebaiknya dihindari. Lanjut Pak ini. Yang kedelapan, yang memberikan kesempatan untuk orang lain agar bisa berbuat baik. Memberikan kesempatan untuk orang lain agar bisa berbuat baik. Semua orang kan kadang-kadang melakukan satu kesalahan. Melakukan kesalahan, udahlah. Nah, selama kesalahan itu tidak menyangkut organisasi, kita kita berikan kesempatan, kita maafkan. Kesempatan ya sudah, sekarang saya maafkan, tapi kamu harus berbuat baik dulu. Itu lebih lebih membangun, lebih membangun, lebih membangun moral daripada kita tegakkan dengan tegas dan sebagainya. Karena kita hidup di tengah-tengah ini, hidup di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat kerja maupun masyarakat pun, kita lebih baik itu memberikan maaf daripada menghukumnya. Nah, diberikan kesempatan pada orang lain untuk berbuat baik lagi. Kalau nggak bisa, ya sudah. Satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, saya di Malang ini kurang lebih ada 16 masjid lah ya, yang akan saya organisasinya kami tangani. Suatu hari ada dua masjid yang marbutnya, yang tukang bersih masjid itu mencuri kotak amal, mencuri kotak amal. Loh, ya opposite. Padahal itu sudah kita bayar lebih dari cukup lah. Uang parkir kadang-kadang 2 juta itu kita berikan saja. Terus mau nikah kita nikahkan, kita lamarkan. Tahu nyuri kotak amal. Di saat balik kesempatan dua kali ya sudah, kita pecat. Karena berbahaya. Oh, kalau ambil kotak amal itu cari yang merah-merah ya. Cari yang merah-merah. Kita pecat ya, tidak. Kita berikan kesempatan kok masih tak berubah. Nah, yang terakhir nomor 9, salah satu sifat hakim yang kita implementasikan dalam diri kita adalah menegakkan reward and punishment. Nah, pada orang yang sekitar kita, anak kita atau siapa saja, kalau dia berprestasi, ya langsung kita hargai, kasih hadiah. Nah, masyarakat itu kan gampang. Nah, ibu-ibu jauh, ibu rajin sekali ke masjid, ke musola. Nah, kita aja ya Pak, dikasih mukena, sisa jada, bapak-bapaknya yang rajin, kita berikan sarung. Nah, itu akan lebih membina, lebih membina. Nah, kalau memang ya yang males ya kita kasih ya, dengan tidak kita kasih itu sudah itu merupakan hukuman, akan akan menimbulkan pertanyaan gitu. Kok itu dikasih, kok saya tidak dikasih? Ya sampean sak ulang so, jamaah subuh cuma satu kali lah, bapak itu rutin nih. Nah, menurut saya loh nih, sampean ya kakak KI seperti itu. Lanjut sampai di sini. Nah, kesimpulan, dengan meneladani sifat Allah Al-Hakim dapat dipastikan kita akan menjadi umat yang rahmatan lil alamin, akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sabar dan syukur, dan ridho akan menghiasi kehidupan kita dengan wujud meningkatkan ibadah atau rajin ibadah. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, monggo. Di
Monggo, silakan. Ya, Kalau ada terima pertanyaan. kasih. Alhamdulillah, Insya Allah, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Semoga wawasan yang Ustaz sampaikan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Amin. ada implementasi sifat 1 sampai 9 yang sampai ribet dan punishment. Jadi mungkin yang disampaikan tadi mengenai Al-Hakim, salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang berarti Maha Bijaksana. Itu ya Ustaz ya tadi. Dan ya semoga kita takut ya pada Allah. Karena kita kalau takut pada Allah itu dapat menjadikan sifat yang bijaksana, sehingga dapat mengendalikan hawa nafsu, dan kehidupan ini bisa jadi bekal nanti di akhirat dengan cara meninggalkan segala larangan dan melaksanakan segala perintah gitu Ustaz ya. Baiklah teman-teman, acara berikutnya adalah tanya jawab. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau disaringkan. Kami silakan. Bagus sekali materinya hari ini ya. Assalamualaikum Mbak Nana, Monggo, Pak silakan. Ustadz. Iya, monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Assalamualaikum dan warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Beberapa hari yang lalu itu saya membaca di berita itu ada seseorang yang tidur di masjid Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz juga pirsa itu. Kemudian dilarang oleh penduduk setempat. Tapi nampaknya bukan marbot. Kemudian ternyata disiksa, yang bermalam di masjid itu disiksa, kemudian sampai meninggal dunia itu Pak Ustadz. Betapa mengerikan ya, miris sekali ya. Mungkin boleh boleh dirubah begitu ya. Memang sih sebenarnya dilarang tidur di dalam masjid ya, tapi bagi musafir atau beliau-beliau yang mungkin kehabisan bekal itu mungkin sangat bijaksana apabila masjid boleh digunakan sebagai tempat istirahat sementara lah gitu. Nanti kan siangnya, paginya kan mereka juga melanjutkan perjalanan, Jadi berkaitan dengan tema Asmaul Husna pagi ini memang sangat tepat sekali. Jadi mungkin dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kala, mantan Wapres kita, itu mungkin boleh bagi musafir atau beliau yang kehabisan bekal untuk tidur sementara begitu di masjid ya. Tentu saja ditanya apa keperluannya, kemudian mungkin kalau masjid punya kas yang lebih itu bisa disangoni atau bagaimana gitu. Jadi ini mungkin harus mulai dirubah barangkali Pak Ustadz ini. Mungkin ini juga wujud keprihatinan kita gitu ya. Jadi mungkin tidak harus dilarang gitu. Juga ada ya masjid yang digembok itu ya Pak Ustadz. Jadi ada yang mau sholat itu malah enggak bisa nyari masjid, digembok gitu. Pagernya digembok, pintunya digembok, terus kipiye gitu. Matur nuwun sangat Pak Ustadz, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustadz, monggo. Jadi saya mengelola masjid di Malang itu ada 23 masjid. Ada yang di Jabung, ada yang di Museum Brawijaya itu. Terus ada yang di kantor saya waktu Jalan Suropati itu karena yang membangun itu mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio, itu disediakan dispenser, kopi, teh, dan gula. Gulanya itu 1 bulan habisnya 25 kilo. Untuk siapa saja yang ke masjid itu mau sholat, mau mandi, mau mandi saja, mau minum saja, mau ngopi saja, nggak apa-apa. Pernah itu maaf orang-orang tukang beca itu di Masjid Nur Inka Museum itu hanya ambil kopi saja. Kopi satu botol apa besar itu
Terus oleh pengurus, loh, kok hanya kok ambil kopi saja, kok gak sholat. Terus akhirnya pengurus rapat, ya intinya nggak boleh harus di situ sholat saja. Tapi akhirnya akhirnya bocor kepada Pak Gatot ya, akhirnya bocor kepada Pak Gatot bahwa orang tukang beca itu di musola itu hanya mandi saja, ambil kopi aja, itu dilarang. Marah, Pak Gatot marah. Jangan, bagi saya, nggak bisa begitu. Mungkin orang sementara itu ambil kopi yang nggak pernah, kalau makan senang masjid. Biarkan saja mandi di masjid. Kalau kamu kurang dana, minta saya. Kopi biarkan kopi akhirnya ditetapkan masjid-masjid yang dalam binaan itu mau tidur, mau mandi saja, mau ngopi saja, mau ngeteh saja, tidak apa-apa. Nah, terus di Suropati itu ada rumah sakit gitu. Nah, terus di rumah sakit itu kita gelarkan karpet untuk daripada tunggu di rumah sakitnya kecil di Suropati itu. Artinya apa itu saudara-saudara pasien itu tiduran rebahan di musola itu tak apa-apa. Tapi alhamdulillah ada dokter yang juga dosen di UB itu membelikan karpet satu masjid itu. Membelikan karpet satu masjid itu ya 30 juta lah, 30 juta. Artinya apa? Masjid kita berikan suatu tempat-tempat yang seperti itu lebih berkah, lebih berkah. Gak usah keren-keren lah, gak usah keren-keren, gak usah apalagi digembok dan sebagainya itu. Udah. Bahkan masjid-masjid yang saya kelola itu setiap Jumat itu ada nasdum. Nasdum itu nasi Jumat berkah. Kalau di museum itu ada sekitar 600 porsi, terus tempat-tempat lain itu sekitar 150. Itu kita budayakan masjid itu memberikan keberkahan manfaat seperti itu agar orang-orang yang bersedekah di masjid itu uangnya bisa dibagikan. Yang hebat itu saya masih hebat itu hebatnya Yogyakarta itu ya, Yogyakarta itu memang luar biasa. Kita belum bisa meniru seperti itu. Tapi kesimpulannya janganlah sampai dipukuli mati begitu, gimana sih? Itu orang itu nggak bisa itu seperti itu. Walaupun itu kejadiannya di mana itu di Medan ya, di Medan. Tapi nggak boleh seperti itu masyarakat atau siapapun janganlah masjid itu dijadikan tempat yang serem-serem seperti itu. Nah, kita selama bisa mengelola masjid dan sebagainya, ya itu insya Allah ya masyarakat itu senang. Nah, seperti di belakang musola saya itu kecil ya, cuma 120 meter musolanya itu. Tapi alhamdulillah tiap tahun itu bisa mengkoordinasi masyarakat, bisa kurban 4 ekor sapi, 20 kambing dan sebagainya. Itu kan sampai gak bisa kita bagikan masyarakatnya itu kan sudah kaya-kaya ya. Akhirnya kita lempar ke Jabung, ke daerah-daerah yang kantong-kantong umat Islam yang miskin. Ya, dari situ terima kasih Mbak Vina. Memang kita harus perhatian betul bagi para pengurus masjid supaya nggak kejam-kejam betul. Iya itu penting ya kita dispenser berapa sih masjid museum Brawijaya itu kan di Jalan Ijen itu satu satu Jumat itu kencelengnya itu 10 juta. Satu Jumat itu 10 juta. Kalau untuk beli kopi, gula, teh dan sebagainya itu nggak nggak akan tekor lah tadi situ. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman yang jadi pengurus masjid musola itu untuk lebih bijaksana, lebih arif lagi, lebih santun lagi di dalam mengelola itu. Biarkan saja yang nggak mau ibadah hanya membeli kopinya saja. Apa daripada sampai tengi-tengi sampai kopinya jamuran dari ini udah habiskan. Nah, terima kasih. Lanjut yang lain. Iya, Matur itu nuwun Pak tadi ya, Ustadz. Bu Repina, jawaban dari Ustadz. Kemudian selanjutnya sebelum kita lanjutkan,
Ini ada dari chat dari Bapak Luki Nugroho apa? Ya. Ustadz, kasus penganiayaan di masjid sampai mati ini ada keanehan. Sepertinya ada sesuatu. Mengapa orang numpang tidur saja disiksa sampai mati? Kejadiannya di masjid pula. Mestinya kalau melarang cukup mengusir saja. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan Ustadz ya. Seperti itu ya Ustadz. Tanggapannya monggo mungkin. Ya, jadi sudah lah. Memang ya, kalau memang ada yang masuk masjid mencuri itu ya yang dijadikan Mbak Pina itu bagus sekali ya. Kalau memang orang itu musafir, kehabisan bekal itu disangoni, setuju sekali ya, setuju sekali disangoni. Beberapa waktu yang lalu ada orang Semarang ngakunya mahasiswa, Semarang ngakunya mahasiswa tidur di musola saya, tidur di musola saya mencuri HP, mencuri HP. Nah, terus memang HP-nya banyak sekali, ada 6 HP, HP yang mahal-mahal itu. HP-nya ya memang ada beberapa orang yang sudah nggak sabar mau memukuli, udah akhirnya saya panggil Kapolsek, Kapolsek untuk diinterogasi, akhirnya diambil Kapolsek. Lagi kita serahkan saja kalau memang sudah jalan seperti itu, sudah jalan seperti itu, ya kita serahkan kepada yang berwajib, yang berwenang, polisi ya. Jangan dipukuli lah, jangan pukuli kalau seperti itu. Jadi untuk semuanya aja untuk para pengurus ya, jangan terlalu main pukul seperti itu. Dia itu kan juga anaknya orang, mungkin juga masih ada, mungkin dalam waktu itu mungkin terpaksa kelaparan, habisan dulu, habisan duit dan sebagainya. Tidak, kalau memang sudah terindikasi sebagai pencuri dan sebagainya, sudah serahkan kepada yang berwenang. Itu lebih lebih aman daripada dipukuli seperti itu. Terima kasih. Lanjut yang lain. Ya, monggo. Yang lain silakan Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang mau disampaikan. Baik, kalau nggak ada, saya mungkin terakhir. Ya. Ini Pak Ustadz, Ya, belum. kalau saya mencermati ada banyak sifat Asmaul Husna ya. Di antaranya Al-Hakim, kemudian ada Al-Adl ya. Al-Adl itu, kalau yang saya baca itu memberi apa perintah sesuai dengan kemampuan. Ini kalau dilihat dari tadi yang disampaikan Pak Ufat itu kan ada overlapnya ya. Jadi pertanyaan saya kenapa ya sifat-sifat yang al Asmaul Husna itu ada yang apa ya sifatnya yang overlap lah seperti itu gitu kok seperti itu. Hikmahnya apa Pak Ustadz? Ya, Kemudian yang kedua mengenai masalah masjid, memang ini banyak sekali ya saya jumpai kemudian di masjid kita itu juga seperti itu sebagai contoh misalnya eh, Kataman ya, Kataman itu kan unik ya, ya, membaca Al-Quran sampai khatam dalam satu katakanlah dari pagi sampai menjelang duhur dalam waktu-waktu tertentu gitu ya. ya, Tapi menjadi tidak unik atau menjadi tidak lazim kalau itu di, disuarakan di sound luar gitu. Artinya eh, kalau kita mencermati surat Al-A'raf ayat 6 itu ya, adab membaca Quran itu kan kita sikapi dengan tekun ya, kemudian mendengarkan dengan khusyuk dan kalau setelah itu akan mendapat rahmat gitu ya. Itu adab membaca Quran. Jadi kalau itu dipaksakan dilakukan dengan menyuarakan dengan sound di luar kan, artinya kan itu kan menselisihi ayat tersebut gitu Pak Ustadz. ya, Ini ini kan problem ya. Ini ya, kalau saya lihat di di sebagian besar yang saya amati itu masjid-masjid
yang ya saya kira kita tahu udah tahu lah masjid yang mana itu. Bagaimana ya mensosialisasikan, apalagi sebenarnya sudah ada ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia yang saya tahu itu ada ketentuan untuk membunyikan sound luar itu hanya untuk keperluan tertentu saja, misalnya untuk azan. Itu pun dibatasi waktunya 15 menit kalau tidak salah itu sebelum iqomah. Jadi tidak tidak sembarangan gitu yang bisa mengeluarkan sound luar untuk keperluan yang tidak semestinya. Mungkin itu Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Hendri. Ini problem kita semua, problem kita semua. Terutama saya juga sudah saya sampaikan kepada jamaah saya dan kalau tadarus, misalnya kalau tadarusan misalnya itu setiap Kamis Legi, Jumat Legi, Kamis Legi ya, Kamis Legi, malam Jumat Legi, nah Kamis Kliwon berarti itu hampir di kota Madya Malang itu ada khataman Quran. Khataman Quran mulai dari selesai sholat subuh sampai nanti jam 11. Itu ya seperti itu mestinya kalau menurut saya mestinya itu gak usah dikeluarkan soalnya itu berbagi kan pada waktu itu ada orang kegiatan mungkin sedang menerima HP dan sebagainya ada yang sedang mungkin juga sedang Zoom seperti ini itu kan merusak apa itu bukan merusak ya istilahnya itu mengganggu ya. Nah itu sepertinya yang model-model begitu di dalam saja kan kita ini ibadah itu untuk mendapat ridhonya Allah. Allah nggak perlu lah pakai yang keras-keras seperti itu. Ya seperti adzan tadi itu memang harus ya ya tapi tetap saja ya kita kalau baca Quran dan sebagainya itu waati Allah waati Rasul terus Interupsi, akhirnya mohon maaf Pak Endri, Ustadz, dan Bapak Ibu semua, saya mohon izin mau ngantar cucu, mohon maaf. Monggo, monggo, Mbak Nana. Nanti saya handle. monggo ya Iya. Betul. jadi untuk memberikan pembelajaran kepada umat untuk sadar ini memang susah sekali. Jadi kadang-kadang bacaan Qurannya juga banyak salahnya dan terus ini kan ngejak orang lain berbuat dosa karena salah kita tidak bisa mengingatkannya yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah itu ada kemenang atau majelis ulama itu 15 menit sebelum adzan aja itu ya istilahnya jangan terlalu keras dan sebagainya. Nah, ini peraturan-peraturan seperti itu sudah sulit untuk diterapkan di pengurus-pengurus masjid itu. Nah, artinya mereka akan lebih cenderung menolak daripada ibadah dilarang loh. Ibadah itu silakan saja selama ibadahnya itu tidak mengganggu orang-orang lain. Nah, sedang kasihan kan tetangganya sedang misalnya itu terima HP nggak bisa dan sebagainya. Yang seperti ini tentunya dia itu ormas-ormas Muhammadiyah, NU itu menertibkan karena masjid-masjid yang ada di Indonesia itu itu milik dua ormas itu Muhammadiyah atau NU lah ini kalau dari Muhammadiyah itu lebih tertib ya lebih tertib dari 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 NU ini saya juga sudah mencoba untuk mengingatkan teman-teman ya tadi sholawatan dan sebagainya itu jangan terus sholawatan terus gak ada adzan itu gak berhenti dan sebagainya ini juga masih sulit terus harus Quran yang di tawanya dikeluarkan itu jam 6 pagi sampai jam 11 ini kan itu otomatis ya kegiatan masyarakat di situ kan tidak semuanya Islam itu saya pernah tugas di Aceh itu ada seorang ustadz dokter ya namanya Dr. Muhammad Hussein. Beliau itu ceramah, salah satu ceramahnya itu saya dikasih bukunya menyiarkan ajaran Islam tanpa disertai ilmu pengetahuan
itu adalah menyebarkan kesesatan. Judul bukunya itu menyebarkan ajaran Islam tanpa pengetahuan itu adalah menyebarkan kesesatan. Nah, tadi itu wah, tak harus Quran dengan terus ternyata tidak, kita itu ibadah pada Allah sudahlah, hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kita sembunyikan. Nah, ini lebih baik daripada kita ekspor sampai ganggu orang lain. Ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu susah sekali, susah sekali. Nah, di musola saya itu saya sudah berkali-kali saya ingatkan, kalau tadarus Al-Quran Ramadan, sudahlah kita ini di dalam saja, nggak usah keluar tawa kita itu. Dan itu juga nggak bisa itu juga. Cowok atau anak-anak muda itu, waduh ya sudah seperti itu. Jadi sepertinya untuk menegakkan suatu hal yang istilahnya itu nggak terlalu prinsip itu saja sudah sangat sulit di Indonesia ini. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki pendidikan yang agak tinggi, terus disertai pemahaman agama yang bagus, itu yang bisa menjalankan keislaman dengan bagus. Jadi kembali dari kasus yang disampaikan Pak Indri, saya setuju ya, setuju lahir dan batin ya. Dan kalau seperti itu, ibadah itu nggak usah terlalu diekspos di dalam saja. Terutama kalau itu kalau yang prinsip ya, ngimami ngimami sholat itu memang saya datangi, ngimami sholat dikeluarkan, oh itu saya datangi Pak, nggak usah dikeluarkan. Soalnya kalau ngimami itu di dalam saja, yang jamaahnya itu di dalam kok, ngimami di luar. Itu kalau seperti ini saya datangi masjid, masjid siapa saja saya datangi. Saya ingatkan karena ini ganggu ganggu. Oh, walaupun sekedar sekedar Allah Akbar, baca ayat Al-Fatihah, tapi itu kan pada waktu itu masyarakat sekitar musola masjid itu juga sedang ibadah, ibu-ibu dan sebagainya. Untuk apa sih kita keluarkan? Oh, itu. Dan terus kalau masing-masing musola atau masjid waktu imam itu dikeluarkan suaranya, itu terganggu, ya terganggu. Seperti terawih itu ya, terawih itu cuma dikeluarkan suaranya, itu ganggu, ganggu imam juga yang sholat di tempat lain. Akhirnya apa? Kejar-kejaran, cepet-cepetan. Nah ini yang tampaknya tidak perlu perlu terjadi. Terima kasih Wendy, sudah barangkali. Ya, saya kira kalau ada yang lain, Bapak Ibu sekalian, Ah, baik. Kalau nggak ada, saya Mungkin kira, mau tanya sedikit. oh iya, siapa ya? Ini Siapa? anu apa? Oh, maaf, Pak eh, Amar, monggo, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa mungkin sharing sedikit pengalaman eh, pernah jadi DKM gitu ya. Ya, Eh, Memang forum komunikasi antar masjid itu eh, kurang gitu ya. Yang saya betul. rasakan waktu itu tuh eh, ya belum terorganisasi dan belum terkoordinir gitu. Jadi memang ada beberapa kali inisiatif untuk apa forum komunikasi bersama gitu. Ya, Karena mungkin masalah-masalah di masing-masing masjid itu mungkin berbeda ya dalam dalam ini ya dalam melayani jamaah. Sebenarnya kalau pengurusnya itu memahami dan apa memahami bagaimana ya sesuai dengan ayat di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya ada Masjid Allah itu mula Masjid Allah itu bahwa kita itu serving humanity gitu artinya utamanya kan itu apa, melayani masyarakat, melayani jamaah, melayani umat itu. Nah kalau prinsip itu menjadi
anu utama ya, apa istilahnya visi utamanya DKM itu insya Allah eh, ini apa semua keluhan jamaah baik atau masyarakat sekitar baik itu yang kami waktu itu ya, yang Muslim maupun non Muslim itu kita bahas gitu, kita bahas bersama dan kita cari solusi yang terbaik. Nah mungkin eh, tiap DKM itu kan beda-beda. Nah mungkin kalau dengan di jembatani ada forum komunikasi antar DKM di lingkungan masjid di sekitar situlah gitu ya, lokal aja lah kalau nggak mungkin satu kecamatan ya mungkin berapa desa atau berapa atau satu desa aja jarang kadang-kadang jarang ada ini yang ada komunikasi antar pengurus masjid itu mungkin eh, apa ya mungkin praktek-praktek yang bisa dijalankan untuk eh, apa sharing yang baik gitu ya, sharing yang baik, sharing kebaikan ini. Dan masalahnya itu mungkin juga karena ada juga kasus egoisme di antara DKM gitu ya. Nah, itu mungkin ya ya itulah anu apa masalah kita gitu, masalahnya umat, masalah yang umum. Mungkin kalau seperti itu ya barangkali peran dari tokoh ulama setempat yang disegani bareng bisa menjadi nasihat. Terus terang memang dalam prakteknya eh, di lapangan itu eh, tidak tidak selalu mudah gitu ya. Banyak hal-hal sifatnya pribadi yang menjadi karakter gitu sulit juga dirubah. Tapi karena dia sebagai ini sebagai apa ya ketua lah gitu katakanlah, ya itu akan menentukan eh, apa warna di situ. Nah, itu mungkin ini aja sekedar sharing kalau untuk untuk eh, untuk apa cari solusi lah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Amor. Ada Enggak, tanggapi ya. eh, Ini yang disampaikan Pak Amor tadi itu memang memang ideal sekali ya, ideal sekali. Waktu saya di Ambon ya, bisa mengkoordinir 60 masjid ya, baik masjidnya masyarakat, masjidnya Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, maupun kepolisian pada waktu itu masih ABRI ya, ABRI itu itu salah satu bahasan yang dibahas itu setiap bulan itu, setiap bulan itu kumpul di satu masjid untuk membahas masalah kemesjidan itu. Salah satunya masjid yang kaya, masjid yang gemuk, yang kencengnya besar, itu mensuplai, mentransfer atau membantu masjid-masjid yang miskin. Masjid-masjid yang miskin itu ya salah satunya kalau zaman sekarang ya zaman sekarang di tempat masjid yang gemuk itu satu Jumat itu kencengnya 10 juta, masjid yang miskin itu satu Jumat itu kencengnya hanya 130.000, 130.000. Sedangkan honor khotib itu antara 200.000 sampai 600.000. Nah, jelas akhirnya kita memberikan pengertian kepada para khotib untuk masjid yang ini, masjid yang income-nya satu Jumat itu hanya 100.000, maka Ustadz mohon mohon keikhlasannya untuk tidak bisa dibayar. itu terjadi itu ya, itu terjadi seperti itu. Nah, akhirnya untuk menghadapi seperti itu, maka masjid-masjid yang gemuk yang kencengnya sampai 10 juta itu memberikan subsidi sulang ya, subsidi silang kepada masjid-masjid yang kurus itu. Ini akan teratasi. Tapi kalau selama ini di mana memang belum ketemu seperti itu, ya memang ya setiap bulan itu
saya mengumpulkan 30 pengurus masjid. Acaranya adalah tadarusan, 30 juz ya, 30 juz. Itu ya salah satunya mengarah ke situ, Tapi apa yang disampaikan Pak Amr tadi betul, belum belum sampai belum sampai masih dalam batas wacana. Karakter kikir dan sebagainya itu kan susah. Jadi pengurus masjid itu nanti gak bisa bangun masjid saya, Iya, nyumbang-nyumbang. Ini betul. susahnya seperti itu. Jadi mau untuk mendobrak karakter-karakter seperti itu sudah susah sekali. Makanya kembali meminta kesadaran para ustadz, para kiai yang ngisi di masjid-masjid kurus, mohon keikhlasannya kalau tidak diberi honor. Salah satunya, salah satunya di Jagung sana itu, kan kita sudah ngerti diumumkan kerja yang kita dapatkan untuk bulan lalu itu hanya 135.000, sedangkan honornya sudah kita sebagai ustadz yang ngisi di sana ya nggak usah dipikirkan. Nah, kita terima juga tidak mengayakan kan Ugino sudahlah kita ikhlaskan saja. Nah, hal-hal seperti ini salah satu yang dibicarakan seperti itu. Nah, untuk peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Pak Edi dan sebagainya itu memang perlu ya duduk manis Ormas NU, Ormas Muhammadiyah untuk masjid kita itu untuk masjid kita ini dikelola secara profesional. Tapi kembali lagi, tergantung ke pengurusnya dan sebagainya. Kelemahan kedua organisasi ini dalam kemasjidan, baik NU maupun Muhammadiyah, kaderisasi generasi muda itu sangat lemah sekali. Cari muadzin saja sudah susah, cari pengurus masjid saja sudah susah. Nah ini akhirnya apa? Problem kita semua yang punya pengalaman itu bagaimana. Nah, tapi ada masjid yang bagus ya. Ini sebagai ada masjid bagus di daerah Geria Santa sana. Di daerah Geria Santa itu ada masjid yang menggaji imamnya itu satu kali imam itu 50.000. Satu imam 50.000. Jadi kalau saya khutbah di sana itu imamnya Ustaz nanti yang imami saya saja ya. Saya hanya khutbah saja. Ustaz kalau yang imam, karena imamnya itu sudah dibayar satu imami 50.000. Nah, ini yang seperti itu ya bagus sekali ya. Artinya itu bisa mensejahterakan pengurus-pengurus masjid yang lainnya. Ya, kan tidak semuanya masjid itu berada di lingkungan orang-orang yang mendukung. Ya, terima kasih saja yang saya apresiasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amor, terima kasih Pak Ustadz. Ini sudah jam 6.45. Ini Ya, di chat masih ada satu pertanyaan mungkin berkenan Pak Ustadz. Terakhir, oh, ini dari Pak Luki. Saya nanya di luar topik. Ada orang melakukan takbiratul ihram dengan hanya sampai depan perut dan seolah tangannya ditempelkan di dinding. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? ya. Kalau itu takbir yang memutus segala sesuatu yang di luar sholat pada waktu sebelum takbiratul ihram itu boleh makan, boleh minum, boleh semua aktivitas. Tapi setelah takbiratul ihram, maka semua aktivitas di luar sholat hukumnya haram semua. Hukumnya haram semua. Makan jadi haram, minum jadi haram, semuanya haram. Jadi ketika takbiratul ihram tersebut itu tentang kaifiatnya itu banyak terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Benar, ada yang takbiratul ihram di dada, ada yang di bawah pusat, ada yang enggak takbiratul ihram tetap Allahu Akbar, tapi tangannya lurus seperti kita saksikan di Mekah ya, di Mekah di Madinah itu seperti itu. Jadi yang prinsip
yang prinsip takbiratul ihram itu takbiratul ihram itu rukun, tentang letak tangan dan sebagainya itu mau di dada, mau di perut, mau di itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Artinya boleh, ya boleh mau di perut dan tangannya lurus, lurus, nah, itu boleh ya, dan di situ. Nah, jadi masalah takbiratul ihram seperti itu. Takbir yang membedakan segala sesuatu yang di luar sholat itu boleh, serta di dalam sholat itu jadi haram semuanya. Ini masalah takbiratul ihram. Terus secara 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 torekot ya torekot. Ini keterangannya saya dapatkan dalam kitab Kifasatul Asfiya Baminatul Asfiya Fitorikil Aulia, atau juga ada hadis yang dijelaskan di dalam kitab Durotun Nasikin itu ada. Jadi ke, ibadah sholat itu adalah ibadahnya malaikat. Ibadah sholat itu adalah ibadahnya malaikat. Ibadah malaikat. Jadi karena karakter malaikat tidak makan, tidak minum dan sebagainya, maka ketika orang sedang menjalankan sholat, maka saat itu manusia itu sudah seperti malaikat. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam kitab tersebut, Suratul Nasikin, ada hadis waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, itu dalam waktu Mi'rajnya itu perjalanannya dari Masjidil Aqsa ke langit itu, Rasulullah itu menyaksikan ibadah para malaikat. Ada yang sujud saja, ada yang rukuk saja dan sebagainya. Itu Rasulullah batin lah yang batin. Andai kata umatku nanti bisa ibadah seperti itu, senang sekali. Dan apa yang disampaikan Rasulullah di batin Rasulullah ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat 5 waktu tersebut. Nah, disitulah rahasia sholat itu, Pak. Rahasia sholat itu hakikatnya adalah ibadahnya para malaikat. Nah, pada waktu sholat adalah ibadah, sholat adalah ibadah baca ucapan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, itu semua adalah aktivitas ibadahnya para malaikat. Kita bersyukur ya, kita bersyukur punya ibadah yang luar biasa seperti itu. Jadi untuk ibadah yang sifatnya yang tadi takbiratul ihram ya, sebagai awal dan takbiratul ihram itu tidak sesederhana itu, dan ketika kita Allahu Akbar, nah niatnya itu niat kita yang seluruh niat ibadah itu fi awali juz'in itu dilaksanakan pada waktu awalnya, karena awal sholat itu takbiratul ihram, maka pada waktu takbir Allah arti kita juga niat usolli fadl juga usolli fadl juga kiraatain takbir kita gitu. Itu bisa dibarengkan seperti itu, bisa disusulkan karena kecerdasan itu berbeda-beda. Ada yang bisa Allah Akbar itu sambil berniat itu bisa, ada yang tidak bisa Allah Akbar terus baru menyusulkan niat, itu diperbolehkan. Itu tata cara hebat. Dan ketika takbiratul ihram tidak bisa digantikan kata yang lain ya Allahu Akbar ya Allah Akbar, tidak boleh digantikan Allah Al-Hakim, Allah Al-Adil, Allah Al-Hakam. Nah, tidak bisa. Tetap Allahu Akbar. Itu lagunya pakai lagu jalalah. Melafaz Allah dan Akbar. Walaupun Allah Maha Besar itu bisa saja disamakan dengan Allahul Karim, Allah yang sama-sama nama Allah, tapi tetap di dalam kajian ilmu fikih Allahu Akbar tidak boleh digantikan dengan kata yang lain. Itu. Terima kasih. Silakan. Ya, matur nuwun Ustadz. Saya pikir cukup Pak Ustadz. Ya, Kita kita tutup dengan akhiri, doa. monggo ditutup dengan doa, dan ada beberapa teman mungkin yang sedang sakit, Ya, tidak ada keperluan atau apapun, mohon ya, didoakan
dan diakhiri juga dengan eh, doa kafaratul majelis. Monggo Pak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح لنا أبواب الخيرات وأبواب المغفرة وأبواب الرحمة وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah pintu kepada kami, pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu ampunan, dan pintu surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afai dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma tafa'ana wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufa muktalifata wa syadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia qasa wa min kulli muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin khususan ila abaina wa ummahatina al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga rahmat dan Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al